Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik semuanya. Perkenalkan, nama saya Maharani Mandawa Putri. Nah, video kali ini saya akan menjelaskan tentang teks eksposisi. Berbicara tentang teks eksposisi. Nah, siapa nih yang udah tahu teks eksposisi? Atau yang belum tahu teks eksposisi? Kalau misalnya udah tahu, tolong komen di bawah komentar ya. Nah, kita bahas teks eksposisi. Teks eksposisi ialah sebuah non-fiksi ataupun sebuah teks yang menceritakan tentang sebuah informasi yang akurat, padat, singkat, dan jelas. Nah, biasanya teks eksposisi ini itu menyalurkan atau berkaitan dengan pertanyaan apa, di mana, bagaimana, mengapa, dan sebagainya. Berbicara tentang teks eksposisi. Nah, adik-adik semua pernah atau tidak menulis teks eksposisi? Kalau misalnya sudah, berarti adik-adik semua paham bagaimana teks eksposisi. Nah, jika yang belum, silahkan simak video ini sampai akhir. Baik, tujuan teks eksposisi sendiri ialah agar kita mengetahui informasi serta pengetahuan-pengetahuan secara akurat, secara pasti, dan secara singkat dan jelas. Nah, kemudian teks eksposisi ini itu memiliki ciri-ciri yang pertama itu adalah menyampaikan atau menyalurkan informasi serta pengetahuan yang singkat, padat, jelas, sesuai dengan ejaan buku. Kalimatnya itu baku. Nah, kemudian nomor dua, informasi ataupun pengetahuan berdasarkan fakta ataupun kejadian. Nah, berarti membuat teks eksposisi ini tuh tidak sembarangan, teman-teman. Teks eksposisi ini cara membuatnya harus sesuai dengan kejadian yang terjadi, tidak mengada-ngada ataupun tidak secara berbohong gitu misalnya. Berarti teks eksposisi ini dibuat secara fakta. Nah, kemudian yang ketiga, isi informasi atau pengetahuannya itu mengandung unsur apa, mengapa, siapa, bagaimana, di mana 5W1H. Karena yang disampaikan dalam teks eksposisi ini itu ialah suatu informasi. Jadi harus jelas, padat, dan menyampaikan 5W1H. Kemudian yang nomor 4, teks eksposisi itu bersifat objektif. Yang tadi seperti yang sudah saya bilang, yakni sesuai dengan kebenaran dan tidak memihak atau teks eksposisi ini tuh netral, terjadi apa adanya. Nah, kemudian kita berbahas mengenai struktur teks eksposisi. Nah, adik-adik semua tahu nggak struktur teks eksposisi itu apa? Baik, struktur teks eksposisi itu yang pertama adalah pendahuluan ataupun tesis. Nah, kita ketahui kalau misalnya kita ingin menulis apapun itu, pasti kita ingin mengetahui apa permasalahannya nih gitu, atau apa kejadian yang terjadi di suatu keadaan. Nah, itu pendahuluan atau tesis. Selanjutnya penjelasan atau argumentasi. Nah, setelah kita mendapatkan suatu kejadian, setelah kita sudah mengetahui kejadian, kita jelaskanlah apa yang terjadi di kejadian tersebut, misalnya kecelakaan, bencana alam, atau misalnya kebakaran gitu. Nah, kemudian setelah kita memberikan penjelasan, kita berikan penguatan terhadap apa yang kita sampaikan tadi gitu, sehingga pembaca benar-benar percaya ataupun benar-benar yakin dengan tulisan kita. Kemudian yang terakhir itu adalah penegasan ulang ataupun simpulan. Setelah kita menulis teks eksposisi, kita menulis sebuah berita ataupun kita menulis sebuah cerita yang benar-benar terjadi, kita tegaskan ulang lagi. Setelah kita membuat penegasan ulang, kemudian kita sebagai penulis melakukan simpulan. Apa nih kesimpulan dari teks kita gitu. Jadi kita buat kesimpulan dari cerita yang kita buat atau teks yang kita buat tentang kejadian yang telah terjadi gitu. Kemudian setelah kita mengetahui struktur, kita
ke pola penyusunan. Nah, pola penyusunan teks eksposisi yang pertama itu ada pola deduktif. Nah, apa nih pola deduktif gitu kan? Pola deduktif itu biasanya diawali dengan keterangan atau gagasan umum di awal teks gitu. Kemudian dijelaskan secara khusus di paragraf berikutnya gitu. Nah, kemudian pola induktif. Sebenarnya deduktif dan induktif ini saling berkaitan gitu kan. Sedangkan induktif ini diawali dengan keterangan atau gagasan secara khusus, kemudian dilanjut dengan keterangan secara umum gitu. Selanjutnya pola perbandingan. Nah, setelah melakukan pola induktif dan deduktif, lakukan pola perbandingan. Kayak membandingkan antara pola deduktif dengan pola induktif gitu. Kemudian berdasarkan setelah kita melakukan perbandingan, tapi kita membandingkan itu dengan kejadian yang terjadi. Kita jadi tidak sembarangan membandingkan antara satu pihak dan satu pihaknya lagi. Begitu teman-teman. Kemudian ada pola ilustrasi. Nah, teks eksposisi yang ditulis dengan pola ilustrasi itu dijabarkan dengan memberikan ilustrasi seperti kita bikin gambar, terus kita bikin animasi-animasi gitu, seperti cerita-cerita yang unik gitu. Jadi sehingga para pembaca itu mudah memahami apa yang kita tulis. Itu gunanya dari pola ilustrasi gitu. Kemudian setelah teman-teman ataupun adik-adik semuanya mengetahui nih dari struktur, jenis, terus gimana cara membuatnya, kemudian mengetahui pola-polanya. Nah, alangkah baiknya setelah adik-adik mendengarkan video saya, silahkan membuat ataupun silahkan menulis tentang teks eksposisi. Misalnya ada kejadian apa, misalnya hujan yang sangat deras, atau misalnya ada kebakaran, atau misalnya ada bencana alam. Setelah teman-teman sekalian atau adik-adik sekalian sudah memahami serta mengetahui dari ciri-ciri, kemudian struktur, kemudian cara penulisan, tujuan, silahkan adik-adik sekalian membuat teks eksposisi. Mulai membuat nih tentang isu-isu yang terjadi di Indonesia, bisa juga tentang isu terjadi di kampung sendiri atau di daerah-daerah sekitar setempat. Kemudian adik-adik memahami nih gimana mana strukturnya, mana pola induktif, mana pola deduktif, mana penegasan ulang, mana tesis gitu, kemudian mana bagian argumentasi gitu. Jadi ketika adik-adik semua menulis, adik-adik memahami nih kaidah serta struktur dari cerita yang adik-adik buat. Setelah adik-adik mengetahui atau teman-teman semua mengetahui, berarti teman-teman dan adik-adik sekalian bisa nih membuat teks eksposisi sendiri, begitu. Kemudian jika adik-adik sudah membuatnya, sudah mengetahuinya, berarti adik-adik semua mendapatkan ilmu serta mendapatkan informasi yang tepat ataupun yang bagus dari teks eksposisi ini. Baik adik-adik semua, serta teman-teman semua, sampai di sini saja materi atau video pembelajaran yang bisa saya sampaikan. Apabila ada kata-kata saya yang salah, saya mohon maaf. Silahkan ambil saja yang baik, buang saja yang buruk. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.